Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramani Dadik. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu failover dan load balance. Konsep: ketika company memiliki dua arah jalur ke internet, atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Kalau failover itu dia pakai satu aktif dan satunya lagi itu untuk backup. Kalau load balance itu dua-duanya aktif secara bersamaan. Failover: terdapat dua akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif dan satu backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameter cek gateway distance atau menggunakan script. Kemudian di sini ada studi kasus. Pertama, konfigurasi sederhana, lalu merubah parameter distance, dan terakhir cek gateway ARP atau ICMP. Ini saya sudah buatkan topologinya dan saya beri notes-notesnya juga, dan juga saya udah loginin untuk setiap routernya. Lalu kita akan menambahkan IP DNS pada setiap routernya. Kita pergi ke ISP yang pertama, lalu ke IP, lalu DNS, server, kita ketikkan 8388, apply, oke. Terus yang ESP2 juga, IP, DNS, server 8388, apply, oke. Terus yang router customer, kita IP, lalu DNS, 8388, apply, oke. Lalu kita akan menambahkan IP pada setiap ethernya. Di sini sudah saya kasih note untuk di router ESP1, router ESP2, dan customer. Kita akan menambahkan yang router 2 terlebih dahulu yang di router ESP1. IP, lalu addresses, lalu klik new. Addressesnya kita masukin 192.168.1.1/24, lalu interface-nya kita ubah ke yang router 2. Lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu kita akan membuat IP yang di ether 2 pada router ESP2. Kita pergi dulu ke ESP yang kedua, lalu IP, lalu addresses, kita masukkan new 172.16.1.1/24, interface-nya ether 2, lalu kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita akan menambahkan IP address pada router customer pada ether 1 dan ether 2. Kita pergi ke router customer, lalu ke IP, lalu addresses, kita klik new, masukkan IP-nya 192.168.1.1, kita lihat 1.2/24, interface ether 1, lalu kita klik apply, oke. Kedua 172.168.1.2, dan new 172.116.1.2/24, interface-nya ether 2, kita klik apply, baru oke. Kemudian kita akan menambahkan firewall NAT pada router ESP yang pertama. Kita pergi ke IP, lalu ke firewall, lalu bagian NAT, new, channel search NAT, untuk interface-nya kita pilih yang ether 1, lalu di bagian action-nya kita pilih yang masquerade. Lalu kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita akan bikin juga yang di router ESP kedua untuk firewall NAT-nya, gitu IP, lalu firewall,
bagian NAT kita new search NAT, out interface-nya Ether 1, lalu di bagian action-nya pilih yang mask curate. Lalu kita klik apply, terus oke. Kemudian kita akan menambahkan default route pada router customer untuk keduanya. Default route untuk yang di Ether 1 dan Ether 2. Kita pergi ke router customer, lalu kita ke IP, lalu routes, kita klik new, pastikan yang DST address-nya itu 0.0.0, lalu gateway-nya kita masukkan 192.168.1.1, lalu kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita akan bikin lagi yang sebelahnya, kita new lagi, gateway-nya masih 0.0.0, lalu di DST address 0.0.0, terus gateway-nya itu 72.16.1.1, lalu klik apply. Di bagian distance-nya kita pilih, kita pencet, lalu kita ketikkan 2, lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini kan ada lambang S. Kenapa dia lambang S? Karena dia itu distance-nya lebih jauh daripada yang distance si yang satunya lagi. Jadi dia kepakainya hanya yang bawah, yang always static, karena distance-nya dia cuma 1. Nah, di sini dia kenapa lambangnya S? Karena konsep failover itu satu yang aktif dan satunya lagi itu untuk backup. Jadi kalau yang satu ini dia ada masalah, terus yang backup-nya ini dia bisa gantiin yang pertama. Kemudian kita akan coba ping dari router ESP1 dan router ESP2. Kita akan coba ping 8.8.8 dan google.com. Caranya kita pergi dulu ke router ESP1, lalu new terminal, Ctrl C, ping 8.8.8, lalu enter. Nah, kalau dia mereply berarti dia berhasil. Kita coba ping google.com, ping google.com, lalu enter. Nah, kalau dia mereply juga berarti dia berhasil. Kita akan coba di router ESP2. Kita ke new terminal, sini Ctrl C, ping 8.8.8, enter. Kalau kayak gini dia berhasil. Lalu kalau kita coba ping google.com, enter. Nah, dia juga berhasil. Lalu kita akan coba ngeping dari router customer ke Ether 2 router ESP1 dan Ether 2 router ESP2. Dan juga kita akan coba ping 888. Kita pergi ke new terminal, lalu Ctrl C, kita coba ping Ether 2 router ESP1 di 192.168.1.1, coba enter. Nah, dia berhasil. Kita akan coba ping lagi 172.168.1.1, coba enter. Dia juga berhasil. Kita akan coba ping 8.8.8, enter. Nah, dia juga berhasil. Lalu kita akan coba ping google.com, lalu enter. Nah, dia juga berhasil. Kemudian kita akan melakukan ping dari VPC-nya. Kita akan pergi ke pin network dulu,
akan nyalakan terlebih dahulu untuk VPC 1 dan VPC 2-nya. Jadi sebelumnya kita akan membuatkan bridge atau menyambungkan IP networknya untuk VPC 1 dan VPC 2. Caranya kita akan pergi ke Winbox, lalu ke yang router customer, kita akan bikin bridge-nya. Caranya kita pergi ke menu bridge yang sebelah kiri sini, lalu di bagian bridge kita klik new, namanya kita bebas kasih nama apa aja, kita kasih nama aja bridge strip Raka. Kalau sudah, klik apply, lalu oke. Kemudian kita pergi ke menu ports, lalu new, interface-nya kita pilih yang tertiga, lalu bridge-nya pastikan udah yang kita bikin tadi, lalu kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita akan bikin lagi yang untuk Ether 4, kita new, interface-nya Ether 4, lalu kita bridge-nya ini, lalu klik apply, lalu oke. Kemudian kita akan bikin untuk firewall NAT-nya di router customer, kita pergi ke IP, lalu firewall, NAT, kita new, chain-nya kita pilih SRC NAT, lalu out interface-nya kita pilih Ether 1, action-nya kita pilih yang masquerade. Lalu kita akan klik apply, lalu oke. Kemudian kita akan bikin satu lagi untuk yang Ether 2, kita new lagi, lalu untuk bagian general, pilih node interface-nya yang Ether 2, jangan lupa chain-nya SRC NAT, lalu action-nya kita pilih yang masquerade. Lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu kita akan membuatkan IP address untuk si interface bridge-nya. Kita pergi ke menu IP, lalu ke addresses. Kita akan bikin IP-nya 10.10.10.1/24. Kita pergi ke Winbox, lalu kita new. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.1/24. Lalu interface-nya kita pilih yang bridge tadi, lalu kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita akan konfigurasikan DHCP servernya agar bisa mendapatkan IP secara DHCP untuk VPC 1 dan VPC 2-nya. Pergi ke router customer, kemudian kita akan membuat DHCP server agar si VPC 1 dan VPC 2-nya bisa mendapatkan IP secara DHCP. Caranya kita ke IP, lalu DHCP server, lalu sini kita pilih DHCP setup, interface kita pilih bridge yang tadi bridge Rafka, lalu kita next, next lagi, next, Kalau sudah, kita akan buka Pinet Lab-nya, dan kita akan buka untuk si VPC-nya. Kita akan coba IP DHCP, lalu ke VPC 2-nya juga IP DHCP, lalu kita akan coba show IP-nya terlebih dahulu. Dan di sini DNS-nya sudah ada.
kita akan coba ping ke 8.8.8. Dia berhasil. Coba di VPC 2 soal IP terlebih dahulu. Dia ada DNS-nya, kita akan coba ping 8.8.8.8, enter. Dia juga berhasil. Lalu kita akan coba ping google.com, dia berhasil. Dia juga berhasil. Kemudian kita akan pilih satunya, ping google.com, enter. Dia juga berhasil. Kemudian kita akan coba ganti IP si gateway-nya agar dia menggunakan si 172. Ya kan ini menggunakan yang 192 karena dia distansinya lebih kecil daripada yang 172. Kita akan ubah yang 192 ini, kita akan tambahkan distansinya jadi 10. Kita klik apply, baru oke. Nah, dia jadi static, lalu kita close dulu, kita ke IP lalu urus lagi. Nah, dia ada yang 172 dia jadi yang kepakai, dan yang 192 itu jadi backup-annya. Nah, kita akan coba kalau misal salah satu kabelnya itu ada yang masalah, kita akan coba disable yang 172. Lalu kita akan lihat di IP root. Nah, dia udah ganti ke yang bisa dipakai, yaitu 192.168. Nah, kalau misal kabelnya jadi dia dibenerin terus bisa lagi, kita akan coba kita enable lagi. Lalu kita pergi ke IP lalu roots. Nah, dia akan kembali lagi ke seperti awal, jadi yang nyalanya jadi 172 seperti itu. Kemudian saya akan mengkonfigurasikan cara gateway check. Kita akan pergi yang ke 172, lalu kita cek gateway-nya, kita pilih yang ping. Nah, dia ngeping maksudnya apa? Dia akan ngeping selama 10 detik atau 20 detik kalau si gateway atau kabel ini dia bermasalah. Kita akan coba klik apply terus oke. Kita akan coba mendisable dulu si IP ether 2-nya si router ESP2. Mau coba disable. Lalu kita akan lihat di sini, kita akan tunggu sekitar 10 atau 20 detik. Nah, bisa kita lihat di sini dia yang gateway 172-nya dia jadi WIS. Kenapa dia yang 192-nya nggak nyala? Karena kita akan coba close dulu, lalu kita buka lagi. Nah, dia udah nyala untuk yang 192, yang backup-annya. Lalu ada load balance. Konsepnya, dua link ASP aktif bisa digunakan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook menggunakan jalur satu, lalu ke YouTube menggunakan jalur yang kedua. Load balance dengan menggunakan metode SCMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Kemudian di sini ada studi kasus yang pertama untuk bagian load balance, konfigurasi load balance SCMP. Sebelumnya kita akan mengaktifkan terlebih dahulu yang tadi kita udah enable yang kita disable sebelumnya. Yang tadi yang di router ESP2 kita enable terlebih dahulu. Lalu kita akan pergi ke router customer. Kita akan hapus yang dua yang ini. Lalu kita remove.
kita akan konfigurasi ulang untuk si load balancing ini. Lalu caranya kita pergi ke IP, lalu roots, lalu kita pilih yang new, lalu untuk display address-nya 00.0, lalu gateway-nya kita tuliskan 192.168.1.1, lalu kita klik apply, lalu OK. Kemudian kita akan bikin default root-nya untuk yang 172, DST-nya 0.0, lalu gateway-nya 172.16.1.1, lalu klik apply, lalu OK. Nah, di sini kan dia ada sama-sama always static, tapi kenapa yang ini dia plus? Karena dia ini distance-nya sama-sama 1, jadi dia itu sama-sama kepake, tapi kenapa ini plus? Karena dia yang 192 ini dia dibuat duluan. Kemudian kita akan coba ping ke 8.8 dari VPC 1 dan VPC 2. Kita akan coba ping 8.8.8, enter. Nah, dia berhasil. Kita akan coba trace 8.8.8, enter. Nah, di sini terlihat bahwa VPC 1 ini buat ngeping ke 8.8 dia melewati 192.168.1.1. Kita akan coba juga untuk di VPC 2-nya. Kita ke VPC 2, lalu kita akan coba ping 8.8.8, lalu enter. Nah, dia juga berhasil. Lalu kita akan coba trace 8.8.8, enter. Nah, di sini terlihat bahwa VPC 2 dia ngepingnya itu melewati 172.16.1.1. Kemudian kita akan coba cek trace route pada router customer. Caranya kita pergi ke tools, lalu kita pilih yang trace route, lalu kita akan coba trace route ganti ke 8.8.8, lalu kita start. Nah, di sini terlihat bahwa si router customer ini dia ngeping lewat 192.168.1.1. Kemudian kita akan coba ping ke 8.8, tapi sebelumnya kita akan coba ke command prompt dulu untuk cari tahu IP si Facebook itu berapa. Kita akan ketikkan komennya ns lookup spasi facebook.com, lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa address-nya itu 57.144.1.1. Kita akan copy saja, lalu pergi ke winbox lagi, kita hapus yang 8.8-nya, masukkan yang IP Facebook-nya, kita start. Nah, di sini kita lihat bahwa si router customer ini dia melewati IP 172.16.1.1. Nah, kemudian kita akan coba ping ke YouTube, youtube.com. Caranya tapi kita harus tahu dulu apa IP address youtube.com dulu. Di sini sudah saya cari ns lookup youtube.com. Di sini ada banyak, kita pilih aja salah satu yang paling atas sini 74125 ping 74.125 lalu 6891. Oke, 68.91, kita enter. Nah, dia berhasil. Kita coba trace si IP YouTube-nya 74.125.68.1. Itu enter. Nah, si VP1 dia ngeping melewati 192.168.1.1. Kita akan coba juga di VPC 2, tapi IP YouTube-nya
74.125 lalu 6891.68.91 lalu enter. Dia berhasil. Lalu kita akan trace 74.125.68.91 lalu enter. Nah, si VPC 2 dia itu ngeping melewati IP 192.168.1.1. Kemudian di kasus yang kedua, di sini ada load balance routing mark. Kita akan coba bikin misalnya si router ESP1 dia itu bandwidthnya 2 dan router ESP2 itu bandwidthnya 8. Berarti dia perbandingannya berarti 1:4. Dan kita akan konfigurasikan load balancing pada router customer. Tapi sebelumnya kita akan hapus dulu IP routes yang udah kita bikin tadi. Kita pilih yang dua tadi, lalu remove. Nah, jika sudah, kita akan klik lagi yang new. Desa address-nya 0.0, lalu kita akan bikin 192.168.1.1. Lalu enter, apply, terus oke. Lalu kita akan bikin lagi yang 172. Desa address-nya 000.172.6.1.1. Lalu kita klik apply. Lalu oke. Kemudian kita akan menambahkan lagi IP gateway yang sama dengan 172, kita akan menambahkan yang sama sebanyak 3 kali. Kita masukkan gateway-nya 172.6.1.1, kita akan copy aja, lalu kita klik apply, lalu oke. Dan kita new lagi, kita copy, kita paste, lalu apply, terus oke. Kita akan bikin dua lagi, kita apply, lalu oke. Lalu kita akan bikin yang terakhir, apply, lalu oke. Kemudian kita akan coba ping ke 88 dan youtube.com untuk router customer. Kita akan coba pertama yang ping 83.8 dulu. Kita pergi ke menu tools lagi, lalu ke traceroute. Kita akan ganti traceroute-nya ke 83.8, lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat dia itu melewati 172. Kemudian kita akan traceroute ping ke youtube.com. Kita lihat di sini 74.125.68 74.125.68 lalu 91. Lalu kita start. Nah, di sini terlihat bahwa dia melewati 172. Kemudian kita akan coba ping 88 dari VPC 1. Akan coba pergi ke VPC 1. Kita akan coba ping 88.8, lalu kita enter. Terus kita trace 88.8, lalu enter. Nah, di sini terlihat bahwa dia melewati 192. Lalu kita akan coba ping ke YouTube. Kita akan coba ping 74.125.68.91. Lalu enter. Lalu kita akan trace
174.125.8.1, lalu enter. Di sini terlihat bahwa dia melewati 192. Kemudian saya akan mempraktekkan kasus yang kedua, yaitu load balance, routing mark, atau root rules. Nah, maksudnya root rules itu apa? Yaitu sama kayak SRC address. Jadi misalnya VPC1 dia akan menggunakan si router ESP1 dan VPC2 dia akan menggunakan router ESP2. Sebelum konfigurasinya, kita akan membuatkan IP secara statik terlebih dahulu untuk VPC1 dan VPC2-nya. Kita pergi ke terminal, lalu kita akan ketikkan IP-nya VPC1 ke IP lalu 10.10.10.21/24, lalu gateway-nya kita tulis 10.10.21 10.10.1 kita tuliskan, lalu kita enter. Lalu kita show IP. Di sini kita lihat IP-nya dia sudah berubah jadi 10.10.1. Kita akan buat juga untuk si VPC2-nya kan IP 10.10.10.22/24, lalu gateway-nya 10.10.10.1, lalu kita enter. Nah, kita show IP. Nah, di sini sudah terubah jadi 22.22. Dan kita akan melakukan konfigurasinya di router customer. Kita pergi ke router customer terlebih dahulu. Kita akan hapus yang konfigurasi yang udah kita bikin tadi. Kita hapus semuanya. Kemudian kita akan membuatkan dua routing table. Caranya kita pergi ke routing, lalu kita pergi ke table, lalu kita klik yang new, lalu namanya kita bebas mau kasih nama apa aja. Misalkan tulis VPC strip 1 VPC strip 1, lalu kita apply, lalu OK. Dan kita akan new lagi dan kasih nama VPC strip 2, lalu kita apply, lalu OK. Dan kita akan membuatkan rules-nya untuk dua ini. Caranya kita pergi ke routing, lalu ke rules, kita new, SRC address-nya kita masukin IP VPC1 10.10.10.21/24. Lalu tabelnya kita pilih yang VPC1, lalu kita klik apply, lalu oke. Kita akan bikin rules-nya lagi. SRC address-nya kita akan masukkan 10.10.10.22/24. Lalu tabelnya kita pilih yang VPC2, lalu kita apply, lalu oke. Kemudian kita akan membuat default gateway untuk IP 192. Kita pergi ke IP, lalu ke routes, kita new, lalu dari address 0.0.0, gateway-nya 192.168.1.1, lalu kita routing table-nya kita pilih yang VPC1. Lalu kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita akan membuat yang satunya lagi untuk yang 172. Kita akan klik new, biasa address-nya 0.0, lalu gateway-nya 1
72.16.1.1. Lalu di routing table-nya kita masukkan yang VPC 2, lalu kita klik apply, lalu oke. Dan kita akan coba ping lewat VPC 1, kita akan pergi ke Pinet Lab, lalu kita akan pergi ke VPC 1, kita akan ketikkan ping 8.8.8, lalu enter, dan dia berhasil. Kita akan coba trace 8.8.8, dia melewati 192. Kemudian di kasus yang terakhir ada load balancing mangle. Kemudian kita akan hapus dulu konfigurasi yang udah kita bikin tadi. Kita pergi ke IP, lalu ke roots. Kita hapus yang dua tadi, kita remove. Sudah, kita pergi ke routing ya root. Kita hapus dua-duanya. Kemudian kita akan mengonfigurasikan load balancing mangle. Kita akan pergi dulu ke router customer, lalu kita pergi ke routing, lalu tables, kita akan new, kita akan isi tulis namanya routing strip ISP strip 1, lalu FTP-nya yang kita checklist, lalu kita klik apply, lalu oke, kita akan taruh lagi routing strip ISP strip 2, IB-nya kita nyalain, lalu kita apply, lalu oke. Di sini dia udah yes. Kemudian kita pergi ke IP, lalu firewall. Di sini ada tab mangle, kita klik new. Chain-nya kita pilih yang pre-routing, lalu SRC address-nya kita masukin IPVPC 10.10 10.1.124. Lalu action-nya kita pilih yang mark routing. Lalu mark main-nya kita pilih yang routing ISP1. Lalu kita apply. Lalu oke. Kemudian kita akan buatkan mangle lagi untuk yang VPC 2. Chain-nya kita pilih yang pre-routing, lalu SRC address-nya kita masukin 10.10.10.22/24. Lalu action-nya kita pilih yang mark routing, lalu ininya kita pilih yang routing ESP2. Lalu kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita akan konfigurasikan default route-nya terlebih dahulu. Kita pergi ke IP, lalu ke roots, kita new, get address-nya 0.0.0, lalu gateway-nya kita akan masukkan 192.168.1.1, lalu routing table-nya kita pilih yang routing ESP1, lalu kita apply, lalu oke. Kemudian kita akan bikin lagi satu lagi, kita new, address-nya 0.0.0,
gateway-nya kita masukin 172.16.1.1, lalu routing table-nya kita pilih yang routing ASP2, lalu kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita akan coba ping dari VPC 1, akan coba ping 8.8.8.8, lalu kita enter. Nah, dia berhasil. Dan coba ping VPC 2, ping 8.8.8, dia juga berhasil. Terus kita akan coba trace 8.8.8, lalu enter. Nah, VPC 1 dia melewati 172, VPC 2 kita trace 8.8.8, Mungkin sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.